Kak Tessa nih melihat Doktif kan seorang review ya, kayak skincare dan juga yang dimana sering nge-review yang tentang overclaim sendiri. Ada berita bahwasannya produk dari Doktif sendiri disegel sama BPOM. Itu tanggapannya bagaimana sih? Ya sekarang gini loh, aku cukup kaget ya. Aku kaget ini produknya Doktif. Karena setahu aku kan Doktif itu mereview karena dia tahu kalau ini overclaim, kalau ini kurang ini, kalau overclaim berarti tidak sesuai dengan apa yang tertera. Nah, aku tahu dia kan memang ahli ya. Kalau menurut aku ya canggih, ahli. Tapi aku kaget kok bisa sekarang produknya kena gitu loh. Tadi kata Bapak itu Pak, bener nggak sih? Iya bener Pak ya. Aku kaget karena, nah ini nih sejarah baru nih kan Doktif yang mereview produk orang, ini lu kena, ini lu gini, lu begini. Ternyata produknya sendiri kena. Ada apa? Kenapa? Nanti kan bisa jadi. Sini lu, mau kemana? Nah, aku juga heran kenapa seorang Doktif bisanya produknya yang bermasalah. Secara Doktif selama ini ngomongin atau mereview. Kenapa sih Doktif? Kenapa Doktif kok bisa jam 10 keluar itu BPOM-nya nggak mengizinkan produknya? Gimana kita udah bela-bela lu nih, kan? Jadinya kita malu 7 turunan. Aku juga lah. Berarti masa mau minta pendapat juga nih? Ya. Maksudnya kan ini dia lagi pendapat dia, malas banget gue. Maksudnya ini sangat miris juga seorang kayak dokter review tapi ternyata produk sendiri juga disegel sama BPOM sendiri. Iya katanya ada 4, berapa tadi 4 ya? Nah itu Doktif gimana? Kalau ada Satria aja lu baru-baru ada lu anak Satria ya. Iya ganteng dia. Gimana nih Bang? Tanggapannya? Berapetan dong, biar kalian disebut sahabatan nih. Kami cinta satu malam. Aduh kurang ajar lu. Jadi gini, selama ini kan Doktif itu personal brandingnya dia udah wow kan gitu, masyarakat banyak banget yang percaya sama dia. Endingnya ternyata tadi jam 10 saya dikasih tahu pengacara meja gratis ternyata itunya 4. Berarti Doktif nggak ngecek kalaupun dia via vendor sama Maklon, namanya Maklon ya. Maklon pabrik. Berarti dia nggak ngecek ke dalamnya. Nah ini maksud aku ini akan jadi bumerang juga buat kita, bahwa nanti kita akan diserang dari kelompok orang yang selama ini yang dia review. Karena selama ini kita percaya produk Doktif itu aman karena Doktif yang mereview produk orang. Endingnya nama Niki lagi jelek, ya kan? Ngefek gitu. Jadi menurut kalian keterangan Doktif hari ini bersifat blunder apa gimana? Dia nggak nyangka ini akan terjadi. Jadi untuk menutupi malu 7 turunan ya udahlah dia tadi ngaku. Ya tadi kan logo apa kan tadi apa bahasanya tadi? Kan tadi ada ya memang produk saya gini gitu nggak tadi. Tadi sih dari wartawan ngakunya. Karena sudah dirilis 4 kan produknya kan. Jujur ya, ini adalah besok juga kita akan berhadapan sama begitu kita live kita akan berhadapan sama buzzer-buzzer sebelah sana. Gak usah nge-review produk orang bermasalah, produk kalian sendiri juga bermasalah. Kan ini sebenarnya tamparan juga buat kita, bumerang buat kita. Karena yang mana kita tahu kan Doktif selama ini kan ada di pihaknya Niki. Ternyata produknya Doktif sendiri 4 yang bermasalah. Malu aku. Iya. Nah ini bener ya 4. Nah menurut aku ya nanti kata orang tadi gajah di pelupuk mata kelihatan, semut yang di gajah seberang laut kelihatan, semut di pelupuk mata nggak kelihatan. Jangan sampai ada yang ngomong begitu. Jujur kalau aku ini kalian yang bertanya aku malu loh. Aku sampai kangen bener yang bener. Terus tadi dilihatin sama adik-adik wartawan bahwa buktinya bener, memang bener produknya Doktif. Jadi menurut aku ya ini adalah menurut aku ya kita harus terima kalau memang bermasalah. Kita harus terima BPOM sudah bekerja, kita harus menerima. BPOM sudah bekerja, BPOM sudah melihatkan giginya. Ini loh yang bermasalah. Jadi BPOM ini nggak ada pandang bulu, bang. Dari sebelah sana bermasalah juga dihajar, dari sini juga bermasalah dihajar. Keren sih BPOM. Dan gongnya pas pula dia jadi saksi hari ini pengumumannya. Apa sengaja ya? Hah? Pas saksi loh BPOM, sengaja nih kali BPOM nih. Kemarin juga pas SS dikeluarin juga. Oh BPOM, cubit ya. Ada domba nih. Oke, makasih ya Kak. Kak Tessa nih melihat sidang Kadipir sendiri kan ditunda nih, apalagi kan Kadipir lagi sakit, gimana sih Kak? Aduh, kenapa JPU? Kenapa kan? Aduh JPU bukannya maskernya dari awal sampai sekarang kagak pernah buka masker, ada apa? Kenapa sayang? Ini ngelihat kan persidangan ditunda juga, tadi kan baru pemeriksaan saksi dari Doktif kan, terus ditunda dan masih ada 4 saksi lagi, itu gimana sih? Ya, menurut aku gini, Niki kan hari ini menyatakan tadi dari awal menyatakan
keinginannya untuk hari ini bersidang, walaupun dia lagi sakit ya, ada surat dokter dari rutan, tapi dia bilang dia sanggup untuk mengikuti persidangan gitu kan. Nah tapi baru satu saksi, kenapa tiba-tiba diundur, ditunda, dilanjutkan? Niki kan nggak terima, karena Niki maunya selesai juga hari ini, karena dia sudah nggak enak badan, dia duduk, dia udah yakin sama dirinya. Tapi gue nggak ngerti sepeduli itu hakim sama JPU, sepeduli itu sama Niki. Apakah peduli karena Niki sakit? Apakah gue nggak ngerti, suasana semakin agak hardang tadi ya, panas hati nih gitu. Jadi menurut gue nih satu lagi nih ya, penjagaan minta ampun ketatnya. Nih biar tahu ya, ini sidang terbuka, oke? Sidang terbuka, tapi yang di dalam itu ada berapa baris polela-polela. Ada beberapa baris sehingga yang ada keluarga Niki, ada pecinta Niki itu yang ada di luar. Ada di luar, di brigade, ditutupin, nggak boleh melihat ke persidangan. Karena mereka ada 5 lapis. Nah, harusnya 5 lapis polisi itu harusnya beri kesempatan emak-emak datang dari Makassar, emak-emak datang dari Ambon, emak-emak datang dari Maluku untuk menyaksikan persidangannya Nikita Mirzani. Sampai sekarang emak-emak itu pun udah beli pesawat segala macam dan dia nggak bisa masuk. Dan yang di dalam itu cuman anggota aparat, gua nggak ngerti, udah kayak sidang teroris atau pembunuhan berantai atau koruptor yang ribuan triliun. Kita nggak bisa masuk. Ini di raport gini ya. Lo nggak gitu, konsepnya salah itu, Mbak. Siapa sih? Gue lah. Kenapa lo? Nggak bisa dong, nggak gini. Masuk aja bang, masuk bang. Enggak, Udah, gini, masuk gini. aja udah. Enggak, gini. Mbak Tessa itu kan selalu bilang, ya polisi harusnya memberikan masuk semua. Nggak gitu konsepnya gini guys. Polisi itu menjaga persidangan supaya tidak ada huru-hara. Nah sekarang gue tanya, emang ini persidangan apa, teroris? Iya. Sidangan pembunuhan? Ya ini kan pemerasan. Ini kan sidang ancaman hukumannya 20 artis tahun. lo hanya beda, satu mengaku endorse, satu nggak mengaku endorse. Makanya jangan jiwa mama dibawa ke pengadilan. Bukan soal jiwa mama. Enggak, tunggu diam, silent dulu, gini. Jadi, kalau misalnya gini loh, kan gue ini cinta sama Niki, gue kan pro sama Niki, sama juga Mbak pro Niki kan. Nah, ini gue bilangnya begini, supaya Niki itu nggak di penjara tahannya lama, ya kan, supaya bisa diringankan. Ya, kalau gue sih berharap 6 bulan, setahun. Diam, gue tahu, lu kan pura-pura. Nanti lu tiba-tiba lu mau dengan faktanya. Kalau gue pakai hati, dia tuh anaknya tadi sakit loh. Anaknya iya, datang tahu. ke ruang persidangan Ya, loh. tapi Itu aja anaknya dihalangin sama JPU begini. Harusnya susah berilah dengan dia. mama dapur ini. Diam dulu, dengar dulu aku Raja Bangsawan ngomong ya. Jadi gini, kalau misalnya gini. Kalau misalnya nanti ini nggak ada huru-hara, tenang, nggak ribut, kan si hakim sama si JPU itu kan hatinya jadi moodnya bagus. Awal nggak ada huru-hara loh, nggak ada huru-hara awalnya. Apaan? Emang saya buta? Enggak, karena Enggak, Mbak, rekaman itu tidak diputarkan. Mbak, Harusnya lihat. rekaman itu diputarkan, Iya. tapi tidak. Iya, tapi Itu jangan yang huru-hara. membuat Mbak nggak lihat dari dua. kemarin waria-waria itu pada entak-entakan di situ. Itu kan nggak boleh itu. Salah satunya apa? Karena yang satu manas-manasin dari Niki, yang satu manas-manasin dari Raja Gladys. Nggak boleh begitu. Makanya kalau polisi menjaga melakukan pengetatan Lah, itu wajar. Oke, wajar, tapi ini keterlaluan. Enggak. Ada berapa brigade, ada berapa Enggak. lapisan Turunin, keterlaluan. emosi turunin, nanti kita di ex-nya penjara. Niki yang datang dari Ya, bukan. jangan keras, nanti datang loh. Aku bicara fakta. Fans Iya. Niki datang dari pesawat, naik pesawat ke sini nggak bisa masuk. Yang masuk adalah polela. Iya, Berapa tapi barisan? hakim nggak peduli Mbak mau dari Amerika, Kutub Utara, yang penting kan bikin rusuh. Nanti si Nikinya terdakwa ini gua Lah proses ini 15 tahun. emang sidang teroris. Ya, Emang nggak ada sidang hubungan. pembunuhan berantai. Mau Lah teroris. ini seorang ibu rumah tangga yang juga anaknya datang, yang lagi sakit. Abis itu kasihlah dia kesempatan memeluk. Ini aja dia lagi. Silent! Diam dulu, ya. Ya, gue malas ngamuk-ngamuk kayak kemarin. Nanti gue ditonjok orang lagi, ya kan? Nah, jadi Gue gini. yang nonjok. Bentar deh. Apalagi nih istri jenderal cuy ya. Mbak, kalian kan sama-sama mendukung Aminiki yang Iya. sedang ini. Tapi kenapa kalian bersih tegang seperti ini? Gini, kalau aku jujur ya, aku pakai hatiku seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang dulu juga pernah aku menjadi single parent. Ya, Kalau karena dia kan nggak pernah melahirkan. Iya, karena Dia- Mbak itu mama. Ya emang aku mama, masa bapak-bapak? Dia kan nggak pernah melahirkan, nggak pernah mempunyai anak. Kalau Niki yang punya anak yang dia harus menanggung. Ya tapi mana kan anak kalau itu nggak dari bisa- kami ini beningan Mbak nggak bisa punya anak juga. Gimana ceritanya itu? Ayo jawab. Aku jadi ya
jadi. Batesa, tapi kan ini kan yang punya hak untuk siapa boleh masuk kan hakim. Hakim sendiri bilang emang nggak boleh ada yang masuk ini itu. Nah itu Oke, gimana? ini sidang terbuka saya. Iya. Sidang terbuka harusnya terbuka buat umum. Apalagi fans Nikita datang dari luar kota, dari luar ini, datang dengan mengeluarkan uangnya sendiri tanpa dibayar. Tapi tamu yang datang melebihi kapasitas, makanya dipilih dulu. Apalagi mulutnya kayak mbak, cocot. Polisi udah tandai dari, oh ini jangan suruh masuk, di luar aja dari kandang sono. Makanya mbak disuruh keluar. Coba gue tadi yang depan pintu kan? Iya, pasti gue suruh masuk. Atau mbak ini tenang. Wah, itu kan kena usir kan, kita berisik, betul. Ibu rumah tangga yang mana anak-anaknya belum bisa mencari Ya, kita nafkah. kan usir dari luar.